Selamat pagi, berjumpa kembali di channel Diantara Komang. Pada kesempatan ini berbagi penggunaan salah satu platform sebagai sumber belajar, sehingga guru dapat membuat beberapa sumber belajar kemudian bisa diakses oleh siswa dengan cara membagikan link, dan link itu tidak akan berubah ketika guru mengedit atau menyampaikan sumber belajar lainnya sebelumnya. Langsung saja, silakan Bapak Ibu search di Google, mulai di Chrome. Kemudian silakan Bapak Ibu search mencari Wakelet. Klik saja Wakelet for Education. Ini klik saja. Kemudian silakan Bapak Ibu yang ini Wakelet for Education. Ya, di sini silahkan Bapak Ibu gunakan yang free. Sign up is free. Jika sudah pernah masuk, gunakan login. Kalau belum, silahkan sign up is free. Jadi akan dihubungkan bagaimana caranya login ke dalam Wakelet. Bisa gunakan dengan cara dengan menggunakan Google, menggunakan Microsoft, Facebook, atau jika menggunakan email Bapak Ibu. Kalau di sini saya gunakan continue with Google, gunakan salah satu akun yang Bapak Ibu kliki. Saya gunakan yang ini, klik saja. Kemudian nanti akan muncul tampilannya awal pada Wakelet seperti ini. Ya, ini tampilan pertamanya. Ini email atau akun yang kita daftarkan sebelumnya. Kemudian di atas sudah ada menu-menu menggunakan showcase, kemudian menggunakan launching, kemudian bisa merubah menggunakan akun setting, view space, atau public profile yang lainnya, dan terakhir adalah logout. Kemudian silakan Bapak Ibu berkreasi di sini. Yang pertama, jika belum pernah membuat, tampilannya di sini akan kosong seperti ini. Silakan Bapak Ibu klik tanda tambah ini, kemudian mengkreasikan cover pertama. Di sini ada add a cover image, artinya membuat cover image atau tampilan pertama. Silakan Bapak Ibu klik saja. Kemudian boleh menggunakan upload an image, boleh menggunakan choose background library. Misalnya saya contohkan di sini menggunakan upload an image. Misalnya saya gunakan di sini adalah contoh logo sekolah saya, kemudian di save saja. Tampilan pertama akan seperti ini. Ya, di sini bisa mengedit cover yang sebelumnya dibuat, boleh mendesain menggunakan alt cover image yang bentuknya agak di tengah, kemudian menggunakan hide atau tidak kelihatan. Misalnya kita gunakan full cover image. Oke, sini akan bentuknya seperti ini. Kemudian di sini akan langsung sync atau langsung tersimpan. Selanjutnya di enter a title di sini, ini bisa ditambahkan dengan mencantumkan nama sekolah Bapak Ibu, misalnya sekolah dasar Kehibat Itu misalnya. Kemudian di write deskripsi di sini bisa ditambahkan deskripsi sekolahnya, misalnya dengan cara menambahkan visi dan misi atau yang lainnya. Misalnya saya gunakan di sini adalah salam berbagi dan salam sehat. Misalnya ini sudah tersimpan dengan secara langsung. Selanjutnya, setelah cover selesai, boleh Bapak Ibu tambahkan hal yang sumber belajar lainnya. Misalnya di sini tanda tambah di bawah. Di sini Bapak Ibu akan menambahkan sumber belajar. Di sini disediakan beberapa menu pilihan sumber belajar yang bisa Bapak Ibu simpan di sini, mulai dari menggunakan teks, misalnya di sini adalah suruhan soal atau tugas, kemudian penggunaan link YouTube, Twitter, kalau zaman sekarang itu paling pas dengan Twitter, kemudian bookmarks, gunakan foto atau gambar, kemudian menggunakan upload PDF,
misalnya adalah RPP atau tugas-tugas sejenisnya. Kemudian jika Bapak Ibu sudah pasif menggunakan Google Drive, ini sudah ada, misalnya tersimpan di Google Drive, dan di sini menggunakan OneDrive atau Office 365 itu bisa. Kemudian ini juga bisa mengupload video yang sudah Bapak Ibu buat melalui misalnya video merekam secara langsung, ini bisa di tanda tambah ini, kemudian bisa menampilkan video Bapak Ibu langsung. Kemudian di sini settingannya gunakan allow saja sambil menunggu, nanti kelihatan ya seperti ini. Recording ini boleh di recording selama 10 menit, bisa diulang kembali. Kemudian efek bisa ditambahkan efeknya ini, kemudian ada frame, emoji, kemudian teks, draw, bold, dan foto. Ini bisa ditambahkan. Misalnya kalau Bapak Ibu mengajarkan atau memberikan instruksi pada anak dalam waktu singkat, ini bisa digunakan dengan cara merekam video Bapak Ibu langsung. Misalnya di sini kita close saja. Ya, kita lanjut. Misalnya tadi sudah dengan cara menambahkan videonya. Selanjutnya kita memberikan link YouTube atau tautan. Bisa Bapak Ibu klik yang ini, kemudian set YouTube-nya. Misalnya dengan cara mencari model pembelajaran. Misalnya saya cari adalah YouTube saya sendiri. Yang taruh koma. Kemudian search. Ya, di sini ada beberapa model pembelajaran yang bisa diambil. Misalnya salah satunya adalah kayak ini. Mari berlatih tema sub 1 tema. Misalnya saya pilih yang ini. Kemudian di add. Ya, di sini akan muncul. Ya, di sini. Ini akan muncul bisa sebagai sumber belajar ini bisa diambil oleh siswa atau ditonton oleh siswa dengan cara mengklik salah satu tautan saja, yaitu alamat white. Selanjutnya, jika sudah selesai membuat media seperti ini media ini bisa dipindah-pindahkan. Misalnya dengan cara memindahkan mouse ke atas, ke top, ke atas, boleh memindahkan ke bawah, bottom. Kemudian bisa menambahkan mengeditnya, mengulang kembali, dan bisa dengan cara menghapus. Misalnya kita tambahkan yaitu RPP, atau kita tambahkan image, atau kita tambahkan juga teks juga bisa. Misalnya saya tambahkan di sini adalah bank soal PDF. Ya, di sini bank soal PDF saya tambahkan. Ini masih diupload, nanti ini juga bisa diakses oleh siswa. Kemudian sumber belajar lainnya, misalnya Bapak Ibu tambahkan lagi dengan cara Bapak Ibu menambahkan suruhan atau teks yang bisa ditambahkan. Misalnya silakan siswa baca bank soal dan kerjakan halaman berapa, misalnya 45, seperti itu. Kemudian ini bisa ditune. Kemudian tambahan yang lainnya, ini juga bisa menambahkan dari Google Drive juga bisa, OneDrive, YouTube sudah, kemudian Twitter sudah, kemudian sekarang image. Misalnya tambahkan upload an image. Misalnya ini salah satu kegiatan pembelajaran luring, ini bisa dilihat atau diakses oleh orang tua siswa juga bisa. Kemudian selanjutnya, jika Bapak Ibu sudah selesai membuat sumber-sumber belajar, atau saya tambahkan lagi misalnya dengan cara tautkan dari YouTube, misalnya adalah mapel atau mata pelajaran matematika misalnya, atau PJOK. Ini saya tambahkan misalnya mata pelajaran video PJOK.
Ini juga bisa. Selanjutnya, bagaimana caranya jika sumber-sumber belajar ini bisa diakses oleh siswa? Sebelum itu, silakan Bapak Ibu di sini paling pojok atas kanan sini ada repeat, ini kita rubah menjadi public, masih shipping ya, udah di shift. Kemudian ini untuk menyimpan done, kemudian di sini inputlah menggunakan tautan wakilin yang ini, copy link. Klik saja di copy link atau bisa gunakan dengan copy kode. Misalnya adalah dengan cara mengcopy link. Nah, link inilah yang Bapak Ibu nanti disampaikan kepada siswa dengan cara menempelkan pada WA atau dengan cara memberikan melalui media sosial lainnya. Ini bisa nanti diakses oleh siswa. Sebentar kita coba. Oke, kita coba di sini. Misalnya kita close saja. Kita tambahkan, kemudian kita tempelkan di sini link yang tadi kita akses. Nanti tampilannya akan seperti ini, kelihatan Sekolah Dasar Negeri 4 Jubitin. Tuh. Kemudian kita hapus saja ini. Selanjutnya, bagaimana kita mengkreasikannya semoga tampilannya lebih menarik. Ini silakan Bapak Ibu tanda roda bergerigi sebelah kiri, klik saja, kemudian settingannya ini ada add background image, artinya Bapak Ibu bisa memberikan background yang lebih menarik dengan cara upload atau choose from library. Jadi di sini kita cari ya, misalnya saya gunakan yang ini, kemudian klik open. Ya, sini backgroundnya akan diganti. Mungkin Bapak Ibu bisa kreasikan dengan yang lainnya. Sekarang kita coba tampilan di handphone pada link ini. Coba kita copy. Ini jika sudah kita tampilkan atau tempelkan ke siswa dengan cara mengklik saja link yang dibagikan. Kemudian tampilan di handphone siswa itu akan seperti ini. Ya, ini tampilannya di siswa, sehingga sumber belajar ini bisa diakses oleh siswa secara langsung. Misalnya, siswa mengakses sumber belajar, kemudian bisa diklik videonya. Ya, data seperti itu. Jadi sumber belajar ini bisa ditonton oleh siswa dan tidak akan hilang. Selanjutnya kita coba dengan sumber belajar yang lainnya. Misalnya adalah Bank Soal dan PDF. Klik saja. Kemudian bisa diunduh, bisa menggunakan penyimpanan telepon. Selanjutnya ini latihan dasar bolak balik misalnya. Ya, itu ini bisa di back. Itu salah satu contohnya. Kemudian wakelet ini jika Bapak Ibu ingin menambahkan atau mengurangi link yang sudah ditempelkan kepada siswa, itu tidak akan berubah. Nanti akan kelihatan perubahannya. Nanti tidak akan berubah kembali linknya, sehingga Bapak Ibu bebas di sini menambahkan atau mengurangi sumber belajarnya, sehingga tidak mempengaruhi link yang Bapak Ibu tampilkan kepada siswa. Selanjutnya, karena sudah selesai done, ya ini
Bapak Ibu bisa mengedit kembali jika ingin mengedit atau memperbaiki sumber belajarnya. Kemudian ini bisa menggunakan delete collection secara keseluruhan terhapus. Kemudian bisa men-share melalui media sosial lainnya. Kemudian input ini ada yang tadi, yang copy link yang tadi. Kemudian jika ini Bapak Ibu cari di home, nanti tampilannya akan seperti ini. Bapak Ibu memiliki satu sumber belajar. Jika ingin menambahkan kembali, ini bisa mengklik tanda tambah. Selanjutnya di sini ada tanda titik 3. Ini bisa digunakan untuk logout, kemudian view public profile, atau menambahkan account setting yang lainnya. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe untuk tutorial-tutorial selanjutnya. Terima kasih.